Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjiro Naitama dengan NIM 125107038. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang perubahan sosial dan kenapa selalu terjadi dan apa dampaknya. Saya buat video ini karena tugas dari Bapak Suratno. Oke, pernah nggak sih kalian ngerasa dunia itu sekarang kayak berubah cepet banget? Dari cara kita komunikasi, belajar, sampai ke hidup, semuanya itu berubah. Nah, di video ini kita bakal bahas perubahan sosial dari pengertian, penyebab, sampai dampaknya. Plus sedikit komentar nih dari saya biar lebih relate sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya apa itu sih perubahan sosial? Jadi perubahan sosial ini yang menurut saya baca itu adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi nilai, norma, perilaku, sampai cara orang berinteraksi. Perubahan ini yang sebenarnya hal yang wajar dan pasti terjadi, karena manusia itu hidupnya dinamis, bukan statis. Contohnya gampang nih, kayak dulu orang tuh lebih sering ngobrol langsung, sekarang lebih banyak chat atau video call. Nah, kalau komentar dari saya, menurutku tuh ini bukti kalau teknologi itu punya pengaruh besar banget. Tapi di sisi lain, hubungan sosial jadi agak berubah. Kadang malah jadi lebih jauh walaupun kita terhubung. Nah, penyebab perubahan sosial itu bisa terjadi karena dua hal utama. Yang pertama, faktor internal atau dari dalam masyarakat. Nah, ini tuh meliputi perubahan jumlah penduduk, konflik atau pertentangan, penemuan baru yang tadi saya singgung sebentar tuh teknologi, inovasi. Nah, faktor yang kedua itu ada faktor eksternal atau dari luar. Contohnya lingkungan atau alam, peperangan, pengaruh budaya luar, budaya asing gitu ya. Nah, untuk komentarnya dari saya, kalau dilihat sekarang, faktor paling terasa itu teknologi dan globalisasi. Karena budaya luar tuh gampang banget masuk lewat media sosial dan itu langsung mempengaruhi gaya hidup kita. Nah, bentuk dan dampak perubahan sosial itu ada 3 yang saya lihat. Itu lambat atau evolusi, cepat, revolusi, bisa juga direncanakan atau tidak direncanakan. Dampaknya juga ada 2 tentunya, ada positif dan negatif. Contoh dampak positifnya, ilmu pengetahuan berkembang, teknologi makin maju, pendidikan yang lebih baik. Untuk dampak negatifnya, ya konflik sosial, individualisme, kesenjangan sosial. Nah, kalau dari komentarku, perubahan itu kayak pisau bermata 2. Kalau kita bisa adaptasi, kita bakal maju. Tapi kalau nggak siap, malah kita bisa tertinggal. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi sosial, perubahan sosial itu nggak cuma soal masyarakat, tapi juga pengaruhnya ke individu. Sekarang ini banyak perubahan sosial yang sifatnya cepat dan sekarang ini banyak nih perubahan yang sifatnya cepat dan dramatis. Misalnya pandemi COVID-19, perubahan ekonomi, perkembangan teknologi. Nah, ciri perubahan yang dramatis itu tentu biasanya terjadi cepat, mengubah struktur sosial, mengganggu norma, bisa mengancam identitas budaya. Kalau komentar dari saya, ini penting banget sih, karena kadang kita fokus ke perubahan besar, tapi lupa kalau dampaknya ke mental dan kehidupan individu besar juga. Misalnya stres, kebingungan, atau sulit beradaptasi. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan sosial itu nggak bisa dihindari. Yang penting bukan menghindari perubahan, tapi bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita bisa adaptasi dengan baik, perubahan bisa jadi peluang. Tapi kalau enggak, itu yang jadi masalah, yang jadi kita bisa berkembang terus, tantangannya jadi besar, jadi kuat. Nah, kalau itu sih komentar dari saya. Terima kasih untuk Bapak Suratno dan teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bisa membantu
teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.